Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga syarat kecurangan, sejumlah parpol di Lombok Barat tolak hasil pleno rekapitulasi suara. Gadai mobil bosnya, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi. Masuki musim penghujan, ribuan warga di Lombok Tengah berburu cacing laut. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. 436, calon 5175, calon 6. Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lombok Barat diwarnai protes dari sejumlah perwakilan saksi partai politik pada sidang pleno Sabtu akhir pekan ini. 4 partai politik yakni Gerindra, PSI, PKS, dan Partai Demokrat menolak menandatangani berita acara penetapan rapat pleno karena adanya perbedaan data pemilih pada 5 jenis surat suara di sejumlah TPS. Parpol juga menuding terjadinya penggelembungan suara hingga banyaknya suara caleg hilang, khususnya di Kecamatan Sekotong. Selain mengajukan keberatan ke KPU, partai pun juga akan melanjutkan perbaikan rekapitulasi suara pada pleno tingkat lanjutan. Kita secara tegas menolak hasil pleno kabupaten dengan tidak menandatangani berita acara dan kemudian melampirkan surat keberatan. Rencana akan ada laporan juga lagi. Kalau laporan kan sudah dilakukan oleh DPD, dia sudah melapor kepada Bawaslu dari sejak hari kemarin. Semenjak awal pembukaan daripada pleno ini sendiri, kita diberikan kewenangan untuk menyampaikan apapun yang menjadi keluh kesah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, PSI juga memiliki sikap dalam hal ini tetap meminta POM D keberatan. Itu sesuai dengan instruksi yang disampaikan, karena itu menjadi tanggung jawab kami juga dalam hal ini. Intinya kami PSI tetap melakukan meminta dan menandatangani POM D keberatan dan tidak akan menandatangani apa yang menjadi kesepakatan teman-teman KPU. Meski diwarnai penolakan, namun KPU Lombok Barat tetap melaksanakan penetapan hasil pleno tingkat kabupaten. Pleno yang kita lakukan di Kabupaten Lombok Barat dari hari Rabu, itu Rabu, Kamis, Jumat. Hari ini alhamdulillah kita sudah tetapkan. Tadi sudah diketuk palu, artinya bahwa apapun hasil itulah memang dari hasil kita di KPU Kabupaten Lombok Barat. Ada beberapa saksi yang tidak ada di hasil pleno hari ini. Jadi kalau secara aturan saksi itu mau tanda tangan maupun tidak, itu tidak jadi masalah. Kita tetap berikan hak mereka, apakah dia mau tanda tangan ataupun tidak, kita tidak bisa mencegah. Pleno rekapitulasi suara akan kembali dilanjutkan ke tingkat provinsi pada pekan ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan hektar tanaman jagung di Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur terancam gagal panen akibat kekeringan. Rendahnya curah hujan menyebabkan tanaman gagal tumbuh dan mengering. Tanaman jagung yang telah berusia 3 bulan juga terserang hama belalang yang merusak daun. Selain memanen lebih awal, petani juga memilih mencabut tanaman jagung untuk dijadikan makanan ternak. Nah, karena kan ini jagung ini kan udah gagal panen istilahnya, nggak bisa nggak bisa punya apa istilahnya hasil karena curah hujan, nggak ada hujan istilahnya ini, akhirnya gagal panen jagungnya. Merata, kalau di wilayah sini jagung itu merata, Rusak semua. Yang paling kalau dibiarin ini yang 1 hektar ini paling 1 kintal belum tentu ada ini. Soalnya rusak semua ini buahnya ini. Dinas Pertanian mendata lahan jagung yang terancam gagal panen mencapai 40.000 hektar. Tahun ini sudah diprediksi di awal bahwa kita akan mengalami El Nino ya, musim kering yang cukup panjang. Nah, sehingga
di beberapa wilayah, terutama untuk penanaman jagung yang saat ini memang di wilayah selatan masih sangat terkendala dengan kondisi iklim yang ada. Karena wilayah selatan, terutama Jerowaru itu di wilayah Jerowaru itu kebetulan penanamannya di wilayah lahan kering. Pemda berjanji akan menormalkan sumber air dan mengupayakan bantuan bagi petani berdasarkan perhitungan area tanaman yang rusak. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pengawasan penyaluran beras program stabilitas pasokan dan harga pangan terus dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggelar sidak rutin di pasar tradisional. Hal itu dilakukan untuk mencegah spekulan atau pedagang nakal yang ingin memanfaatkan mahalnya harga bahan pokok untuk mengambil keuntungan. Pemda menyiapkan sanksi tegas bagi para pedagang nakal yang tidak mematuhi aturan jual beras SPHP dengan menjual di atas harga rata-rata. Selain sanksi pidana, Pemda juga mengancam akan mencabut izin bermitra dengan Bulog. Pemda menetapkan harga jual beras SPHP adalah Rp10.900 per kilogram atau Rp52.000 per kemasan berukuran 5 kg. Menjual beras SPHP tolong sesuai dengan headnya Rp10.900 per kilo atau Rp52.000 per 5 kilonya. Dan jangan mencampur, mengoplos beras SPHP dengan beras premium sehingga menjual harga premium. Ini merugikan masyarakat. Kalau ada seperti itu tolong kami laporkan, kita akan tindak dan kami bekerja sama dengan Bulog untuk supaya jangan lagi menjadi mitra Bulog. Pemda menjamin ketersediaan beras mencapai 13.000 ton dan cukup untuk disalurkan selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri dengan perkiraan 25 ton per harinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal menjelang Ramadan. Di Pasar Jelojok Kopang, harga beras dan telur mengalami kenaikan tertinggi sejak sebulan lalu. Beras premium dijual Rp18.000 per kilogram, sementara beras medium dijual Rp17.000 per kilogramnya. Harga telur ayam juga naik Rp5.000 menjadi Rp50.000 per papan, sementara gula pasir naik Rp3.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Minyak goreng kemasan dijual Rp16 sampai Rp17.000 per liter, naik Rp1.000 hingga Rp2.000 dari sebelumnya. Kenaikan harga bahan pokok karena terbatasnya stok di tengah meningkatnya kebutuhan warga. Gula 18 sekarang kita ekspor. Kemarin berapa harganya kalau gula? Kemarin dapat 16. Terus minyak? Minyak tadinya 15, sekarang kita 16. 1.000 ya. Ya? 1.000 ya naiknya. 1.000 naik sedikit. Nah. Telur naik juga. Berapa, Bu? Yang tadinya 1 tray dapat 45, sekarang udah 50. 51, 50. Beras masih tinggi nggak? Masih tinggi beras. Berapa? Masih 17 kan? Itu yang premium. Ya. 2.000. Kemarin harganya berapa per tray? 48, sudah 45, 47, 48, 50. Sekarang? Yang besar. Kecilan jam 47. 47. Itu dari harga 40. Dari harga 40. Selain telur apa? Beras? Beras. Dari harga 14 sekarang 15.500 dari sana. 17. 17. Tanjung kan orang bilang Tanjung. Kenaikan harga bahan pokok diperkirakan akan terus terjadi memasuki bulan puasa hingga Lebaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.